Pernah gak kalian berpikir kenapa Korea terbagi menjadi dua? Korea Utara dan Korea Selatan. Pada video kali ini admin akan membahas sejarah kenapa Korea terbagi menjadi dua, apa saja penyebabnya dan bagaimana proses terjadinya. Tonton videonya sampai selesai. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan negara yang berada di semenanjung Korea. Dahulu semenanjung Korea dikuasai oleh dinasti Joseon, akan tetapi kekuasaannya berakhir setelah Jepang menduduki Korea pada tahun 1910. Perlu diketahui jika Jepang menjajah Korea selama 35 tahun dan berakhir pada tahun 1945. Kemerdekaan Korea pun hanya berjarak 2 hari dengan kemerdekaan Indonesia, yakni 15 Agustus 1945. Jika kalian penasaran mengapa kemerdekaan kita hanya berjarak 2 hari dengan Korea, maka jawabannya ada pada bom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Efek dari bom tersebut meluluh lantakan negara Jepang hingga pada tanggal 15 Agustus Kaisar Jepang yakni Hirohito menyerah kepada sekutu. Dikarenakan Jepang menyerah kepada sekutu, maka penyebab negara-negara yang diduduki atau dijajah Jepang pun berakhir, termasuk Korea dan Indonesia. Paham kan? Pada saat itu Korea masih belum terbagi. Pada konferensi Kairo bulan November tahun 1943, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet menyinggung bahwa Jepang harus kehilangan semua wilayah taklukannya karena dikhawatirkannya bahaya kebangkitan Jepang. 3 kekuatan yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet menyatakan bahwa kesadaran akan perbudakan rakyat Korea ditentukan bahwa pada saatnya Korea akan menjadi bebas dan merdeka. Lalu pada konferensi Potsdam di Jerman, Amerika Serikat mendesak Uni Soviet agar menyerang Jepang yang berada di Manchuria. Setelah itu pada tanggal 8 Agustus 1945 Uni Soviet melancarkan serangan pertama. Hanya butuh waktu 2 hari, yakni pada tanggal 10 Agustus, Uni Soviet sudah memasuki semenanjung Korea bagian utara. Dikarenakan hal tersebut, Amerika Serikat takut jika Uni Soviet menguasai seluruh semenanjung Korea. Kemudian Amerika Serikat memerintahkan 2 perwira muda, Dean Rusk dan Charles Bonestell, ditugaskan untuk menciptakan zona pendudukan Amerika Serikat. Akhirnya mereka menggunakan peta National Geographic untuk menentukan 38 derajat lintang utara, garis paralel ke-38 atau garis demarkasi. Mereka mengira-ngira jika garis tersebut berada di tengah-tengah Korea. Bagaimanapun, keputusan itu dituliskan secara tergesa-gesa ke dalam Orde Umum Nomor 1 untuk pengurusan Jepang pasca perang. Sesuai Order Umum Nomor 1, bahwa pasukan Jepang yang berada di sebelah utara garis tersebut harus menyerah kepada Uni Soviet, sedang yang berada di bawah garis harus menyerah kepada Amerika Serikat. Nah, sekarang kita pahamkan kenapa Korea Selatan dan Korea Utara berbeda paham, yaitu dikarenakan pembagian wilayah. Yang utara mengikuti paham Uni Soviet sedangkan yang selatan mengikuti Amerika Serikat. Setelah itu Korea Selatan menjadi boneka Amerika, sedangkan Korea Utara menjadi boneka Uni Soviet, sehingga pecahlah Perang Korea yang terjadi tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 yang menewaskan 2 juta orang. Perang ini dimulai ketika Korea Utara dipengaruhi oleh Tiongkok dan Uni Soviet untuk menyerang Korea Selatan yang saat itu masih didukung Amerika Serikat. Setelah Korea Utara menyerang, Korea Selatan pun marah dan tidak tinggal diam.
Akhirnya Korsel membalas menyerang Korea Utara. Lalu Korea Utara pun menyerang balik Korea Selatan. Hingga pada akhirnya mereka melakukan gencatan senjata tanggal 27 Juli 1953 oleh Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat William Harrison Jr. mewakili Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal Korea Utara 62 mewakili Tentara Rakyat Korea, dan Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Korea Utara dibantu Tiongkok dan Uni Soviet untuk memulihkan keadaan negara korup. Hasilnya industri mereka tumbuh pesat dibandingkan Korea Selatan yang jauh tertinggal. Akan tetapi ketika wabah kelaparan dan krisis ekonomi pada tahun 1994 sampai 1998, mereka mengalami ketertinggalan dari Korsel dikarenakan negara korup selalu tertutup dari negara-negara luar. Di balik itu Korea Selatan perlahan pasti tumbuh pesat dalam dunia industri hingga sekarang. Contoh produk-produk Korsel yang sekarang mendunia adalah Samsung, LG, PUBG, Line. Tidak hanya itu, banyak band-band asal Korsel yang sangat disukai oleh banyak orang terutama di Indonesia. Tidak usah disebutkan lagi, kalian sudah pasti pada tahu. Jangan lupa pelatih tim nasional kita sendiri pun Shin Tae yang berasal dari Korea Selatan. Itulah penjelasan kenapa Korea Selatan dan Korea Utara terbagi menjadi dua. Sudah tahu kan sekarang kenapa penyebabnya? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya.